Dahulu kala, ada seorang Brahmana sakti bernama Sidi Mantra yang tinggal di kerajaan Daha yang sekarang kita kenal sebagai Kediri di Jawa Timur. Beliau punya seorang anak laki-laki yang sangat tampan bernama Manik Angkeran. Tapi, di balik ketampanannya, Manik Angkeran punya kebiasaan buruk yang bikin pusing tujuh keliling. Dia suka banget berjudi, bukan cuma suka, dia kecanduan parah. Setiap hari, yang ada di pikirannya cuma bagaimana cara dapat uang untuk berjudi, lagi dan lagi. Setiap kali kalah, Manik Angkeran akan merengek ke ayahnya, meminta harta untuk menutupi utangnya. Sebagai seorang ayah, Sidi Mantra tentu saja sayang pada anaknya. Awalnya, beliau selalu membantunya. Harta benda satu persatu ludes demi membayar utang judi si anak. Tapi lama-kelamaan, kesabaran Sidi Mantra habis juga. Hartanya sudah menipis, dan kelakuan Manik Angkeran tidak berubah sama sekali. Akhirnya, Sidi Mantra memutuskan untuk berhenti memberikan uang. Tentu saja Manik Angkeran panik. Utangnya menumpuk. Para penagih utang terus mengejarnya. Dalam keputusasaannya, dia nekat mencuri sebuah genta suci milik ayahnya. Dia tahu genta itu bukan sembarang genta. Itu adalah pusaka sakti yang bisa memanggil naga besuki. Seekor naga perkasa yang tinggal di kawah Gunung Agung. Naga ini terkenal memiliki harta karun yang melimpah. Tanpa pikir panjang, Manik Angkeran lari ke Gunung Agung dengan membawa genta itu. Sesampainya di tepi kawah, dengan tangan gemetar, dia membunyikan genta itu sambil membaca mantra yang pernah dia dengar dari ayahnya. Dan benar saja, bumi bergetar. Dari dalam kawah yang berapi, muncullah naga besuki yang agung dan menakutkan. Manik Angkeran yang ketakutan langsung bersujud dan menceritakan masalahnya, memohon belas kasihan dan sedikit harta untuk membayar utang-utangnya. Naga besuki, yang ternyata sahabat lama Sidi Mantra, merasa iba melihat anak dari temannya itu. Dengan kemurahan hatinya, sang naga mengeluarkan beberapa keping emas dan permata dari sisiknya. Tapi, dia memberi satu syarat penting. Ambillah ini, Manik Angkeran. Tapi berjanjilah, ini terakhir kalinya kamu berjudi. Hiduplah dengan benar. Dengan penuh semangat, Manik Angkeran berjanji dan segera pergi dari sana. Kalian pikir dia kapok? Tentu saja tidak. Janji, tinggal janji. Dalam sekejap, harta dari naga besuki habis lagi di meja judi. Utangnya bahkan jadi lebih besar dari sebelumnya. Didorong oleh keserakahan dan keputusasaan, dia kembali lagi ke Gunung Agung. Dia memanggil naga besuki sekali lagi, tapi kali ini naga besuki tidak mau membantunya. Sang naga kecewa karena janjinya diingkari. Saat naga besuki berbalik badan hendak kembali ke kawah, sebuah pikiran licik terlintas di benak Manik Angkeran. Dia melihat ekor naga yang dihiasi permata intan yang berkilauan. Tanpa pikir panjang, dia mencabut kerisnya dan dengan sekali tebas, dia memotong ujung ekor naga besuki dan kabur membawa permata itu. Naga besuki murka bukan main. Dengan kesaktiannya, sang naga menjulurkan lidah apinya dan membakar jejak kaki Manik Angkeran. Seketika, Manik Angkeran hangus menjadi abu. Di tempat lain, Sidi Mantra merasa cemas karena anaknya tak kunjung pulang. Dengan kesaktiannya, beliau akhirnya mengetahui nasib tragis yang menimpa Manik Angkeran. Dengan hati yang hancur, Sidi Mantra menyusul ke Gunung Agung. Beliau memohon maaf kepada naga besuki atas perbuatan anaknya dan memohon agar Manik Angkeran dihidupkan kembali. Naga besuki setuju, tapi dengan satu syarat. Sidi Mantra harus bisa menyambungkan kembali ekornya yang terpotong. Dengan kekuatan gaibnya, Sidi Mantra berhasil menyatukan kembali ekor sang naga. Sesuai janji, naga besuki pun menghidupkan kembali Manik Angkeran. Namun, Sidi Mantra sadar, dia tidak bisa lagi hidup bersama anaknya. Watak buruk Manik Angkeran sudah tidak bisa diubah. Mereka harus dipisahkan agar tidak menimbulkan masalah lagi di masa depan. Akhirnya, dengan berat hati, Sidi Mantra berdiri di antara Jawa dan tempat Manik Angkeran berada. Dengan tongkat saktinya, beliau menggoreskan sebuah garis panjang di tanah. Garis itu perlahan-lahan menjadi semakin dalam dan lebar. Air laut dari samudra mulai mengalir masuk, mengisi celah yang dibuat oleh tongkat sakti itu. Dalam sekejap, daratan tempat Manik Angkeran berdiri terpisah dari Pulau Jawa. Daratan itulah yang kemudian kita kenal sebagai Pulau Bali. Garis yang dibuat oleh Sidi Mantra menjadi sebuah selat yang memisahkan keduanya, yang sekarang kita sebut Selat Bali. Sejak saat itu, Manik Angkeran dan keturunannya tinggal di Bali, memulai kehidupan baru. Sementara Sidi Mantra kembali ke kerajaannya di Jawa. Itulah kisah legendaris
tentang bagaimana Pulau Bali terbentuk. Sebuah cerita tentang cinta seorang ayah, keserakahan seorang anak, dan sebuah perpisahan yang abadi. Keren banget kan ceritanya? Indonesia itu kaya banget dengan legenda-legenda seperti ini. Kalau kalian suka cerita barusan dan gak mau ketinggalan kisah-kisah rakyat Nusantara lainnya yang lebih seru, jangan lupa ya buat klik tombol subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di cerita berikutnya.